Salam guru penggerak. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual dari modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Ini menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiasi atau disingkat dengan IA, Bagja. Bersama saya, Nona Mariana Hamuli, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri Widiwai, Kabupaten Sumba Timur. Ini adalah fasilitator kami, Ibu Rambu Ika Marambahau, dan pengajar praktik kami, Pak Sulistio. Tujuan pembelajaran khusus 1. Calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa. 2. Calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian dijalankan. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Di sini juga ada tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Kedua, ambil pembelajaran. Ketiga, gali mimpi bersama. Keempat, jabarkan rencana. 5. Atur eksekusi. Visi guru penggerak adalah terwujudnya sekolah ramah anak dan inklusif. Penjelasan tentang komponen visi. Yang pertama, sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan yang mampu menjamin, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak serta melindungi anak sekolah dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan di bidang pendidikan. Berikutnya, inklusif. Sekolah ramah anak menerima semua anak tanpa memandang perbedaan seperti ras, suku, agama, dan kemampuan. Prakarsa perubahan diri. Menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, aman, dan mendukung perkembangan anak. Berikut adalah tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Kita akan membuat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak? Bentuk tindakannya adalah mengadakan sesi brainstorming dengan kepala sekolah, rekan guru, siswa, orang tua untuk mengidentifikasi isu-isu utama. Pertanyaan kedua, apa saja kebutuhan anak yang harus dipenuhi untuk memastikan mereka merasa nyaman dan termotivasi di sekolah? Bentuk tindakannya adalah melakukan wawancara mendalam dengan beberapa siswa dan guru untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang kebutuhan dan harapan mereka. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara melibatkan orang tua dan komunitas
dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Bentuk tindakannya membuat kuesioner untuk siswa, guru, dan orang tua untuk mengumpulkan pertanyaan yang relevan terkait dengan kesejahteraan anak. Ambil pembelajaran atau discover. Pertanyaannya, yang pertama, apa saja praktik terbaik yang telah diterapkan oleh sekolah lain dalam mewujudkan sekolah ramah anak? Bentuk tindakannya adalah mempelajari contoh praktik terbaik dari sekolah lain yang telah sukses menjadi sekolah ramah anak. Pertanyaan kedua, apa hasil dari survei dan wawancara dengan siswa, guru, dan orang tua mengenai kebutuhan dan harapan mereka? Bentuk tindakannya adalah melakukan survei dan observasi di sekolah untuk memahami kondisi saat ini terkait keamanan, kenyamanan, dan inklusivitas. Pertanyaan ketiga, apa rekomendasi dari pakar pendidikan dan psikolog anak tentang cara menciptakan sekolah ramah anak? Bentuk tindakannya adalah mengumpulkan data dari pakar pendidikan, psikolog anak, dan organisasi yang fokus pada hak-hak anak. Gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, apa saja fitur dan program yang ingin kita lihat di sekolah untuk mendukung kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial anak? Bentuk tindakannya adalah mengadakan sesi perumusan visi bersama siswa, guru, orang tua, dan komunitas untuk membayangkan sekolah yang ideal yang ramah anak. Membuat peta mimpi yang menggambarkan visi sekolah ramah anak mencakup aspek fisik, sosial, dan emosional. Pertanyaan kedua, bagaimana hubungan ide antara siswa, guru, orang tua, dan komunitas dalam mendukung lingkungan ramah anak? Bentuk tindakannya adalah menggunakan teknik visualisasi untuk membantu peserta menggambarkan sekolah ramah anak yang diinginkan. Yang berikutnya, mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari sekolah ramah anak yang diimpikan oleh semua pemangku kepentingan. Jabarkan atau desain. Pertanyaannya, 1. Apa langkah-langkah konkret yang perlu kita ambil untuk mencapai visi sekolah ramah anak? Bentuk tindakannya adalah mengembangkan rencana aksi yang rinci untuk mencapai visi sekolah ramah anak, termasuk langkah-langkah konkret dan tenggat waktu. Pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa mengembangkan kebijakan dan prosedur yang mendukung lingkungan ramah anak? Bentuk tindakannya adalah menyusun program dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak seperti kebijakan anti-bullying, program dukungan mental, dan kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif. Pertanyaan ketiga, apa jenis pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan oleh guru dan staf untuk mengimplementasikan pendekatan ramah anak? Bentuk tindakannya adalah membentuk tim pelaksana yang terdiri dari guru, siswa, orang tua, dan komunitas untuk mengawasi implementasi rencana. Pertanyaan keempat, bagaimana kita melibatkan siswa, orang tua, dan komunitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan? Bentuk tindakannya adalah menyediakan pelatihan bagi guru dan staf untuk meningkatkan keterampilan dalam pendekatan ramah anak dan pengelolaan kelas yang positif. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan,
Apa jadwal implementasi yang realistis dan tahapannya untuk mencapai visi sekolah ramah anak? Bentuk tindakannya adalah melaksanakan rencana aksi dengan membagi tanggung jawab kepada tim pelaksana. Bagaimana cara kita memonitor dan mengevaluasi kemajuan dalam mewujudkan sekolah ramah anak? Bentuk tindakannya adalah mengadakan pertemuan rutin untuk memantau kemajuan dan mengatasi hambatan yang muncul. Pertanyaan ketiga, apa indikator kinerja utama atau KPI yang akan kita gunakan untuk mengukur keberhasilan prakarsa ini? Bentuk tindakannya adalah mengukur dan memonitor kemajuan melalui indikator kinerja utama atau KPI seperti tingkat kepuasan siswa, partisipasi orang tua, dan insiden kekerasan di sekolah. Pertanyaan keempat, bagaimana kita akan mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan? Bentuk tindakannya adalah melakukan evaluasi berkala dan mendapatkan umpan balik dari siswa, guru, orang tua, dan komunitas untuk menilai efektivitas prakarsa dan membuat perbaikan yang diperlukan. Kelima, bagaimana cara kita merayakan pencapaian dan mengapresiasi kontribusi semua pihak yang terlibat? Merayakan pencapaian dan mengapresiasi kontribusi semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak dari modul 1.3. Terima kasih, salam dan bahagia.